Halo everyone, perkenalkan saya Hesti Bruginting. Saya akan memenuhi tugas etika profesi yang telah diberikan oleh dosen saya bernama Pak Haposan Sahala Sinaga, yang mana beliau memberikan tugas ini. Saya sangat senang sekali dengan tugas ini dikarenakan di mana tugas dari para dosen itu biasanya berbentuk paper. Namun kali ini saya sangat senang karena tugas yang kali ini saya disuruh untuk menonton gitu, sehingga saya merasa mempunyai waktu untuk diri saya sendiri gitu. Nah, saya di sini mendapatkan film yang berjudul The Rainmaker. Nah, saya akan menceritakan apa saja yang saya dapatkan, seperti apa alur ceritanya dari film tersebut. Nah, di sini saya mencatat beberapa poin penting yang akan saya ceritakan. Yang pertama, The Rainmaker ini merupakan film yang menceritakan tentang seorang yang bernama Rudy Baylor yang baru saja lulus dari sekolah hukum. Nah, kehidupan Rudy ini bukan kehidupan yang mewah, namun serba kekurangan. Nah, ayahnya adalah seorang pemabuk sehingga Rudy dan ibunya selalu mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya. Nah, namun dengan kondisi itu menjadi motivasi untuk si Rudy ini bertekad belajar hukum di salah satu di Universitas of Memphis State Law School. Nah, ketika dia lulus, dia tidak seperti teman-temannya, namun si Rudy ini sudah mempunyai gaji yang sangat tinggi, yang mana dia bekerja sebagai pelayan di salah satu bar di Memphis. Nah, suatu ketika dia dibawa ke kantor pengacara yang dimiliki oleh Zay Lehman, atau disebut di dalam film itu Bruiser. Nah, seorang pengacara yang kejam dan juga korupsi, tetapi tetap sukses. Nah, Rudy dimintai oleh Bruiser untuk mencari klien yang potensial di rumah sakit setempat. Bayangin di film tersebut mereka mencari klien di rumah sakit gitu, kayak melakukan pemaksaan gitu. Nah, lalu Rudy dipertemukan oleh Dick Shiflett. Beliau itu merupakan mantan penilai asuransi yang kemudian kuliah hukum, namun beliau gagal sebanyak 6 kali. Dia gagal ujian lisensi sebanyak 6 kali. Nah, namun Dep ahli gitu dalam melakukan gugatan asuransi seperti itu. Nah, Bruiser ini diduga melakukan pemerasan dan kantornya didatangi oleh polisi dan FBI. Nah, akhirnya Dick dan Rudy menangani sebuah kasus dengan kantor yang baru yang telah dibuat oleh si Rudy Baylor. Keren banget kan? Nah, yaitu yang menangani kasus seorang anak laki-laki bernama Donnie Ray Black yang menderita leukemia dan ditolak perusahaan asuransinya untuk melakukan operasi. Nah, orang tua Donnie Ray itu yang bernama Dot Black sudah mengajukan klaim kepada pihak asuransi sebanyak 8 kali, namun tidak direspon oleh pihak asuransi. Nah, bayangin kita tuh udah sakit tapi pihak asuransi menolak kita gitu. Jadi kasihan banget posisi orang tuanya di sini gitu. Nah, Rudy ini berusaha agar asuransi Donnie Ray ini bisa diklaim, namun pihak asuransi tetap tidak memperdulikannya. Bahkan di dalam surat pembalasan klaim tersebut, ibu Donnie Ray ini dikatakan oleh kepala divisi di perusahaan asuransi tersebut, dia dikatakan bodoh. Kebayang, gue seorang ibu dan saya sedang memperjuangkan nyawa anak saya dan saya dibilang bodoh. Wow. Nah, dalam perjalanan kasus tersebut, Donnie Ray ini meninggal karena penyakitnya yang diderita dan tidak bisa ditolong gitu. Karena minimnya biaya yang mereka punya. Nah, pihak keluarga merasa sangat kecewa terhadap pihak asuransi karena tidak membantu biaya operasi tersebut, padahal keluarga Black ini tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran atau juga disebut dengan premi. Nah, tetapi pihak asuransi malah bersikap tidak adil kepada mereka. Nah, lalu di dalam persidangan, keluarga Black menuntut 10 juta US dollar, namun pihak asuransi tidak terima dan menyewa seorang pengacara yang sombong yang bernama Leo Drummond. Nah, perusahaan asuransi tersebut bermain curang, yaitu mereka memaksa debitur untuk menandatangani isi perjanjian tersebut. Nah, dua orang yang bekerja di bagian klaim
dibuat oleh perusahaan asuransi itu seolah-olah mereka itu mengundurkan diri dari pekerjaannya, padahal mereka itu dipecat oleh perusahaan tersebut. Nah, pada akhirnya CEO dari perusahaan asuransi tersebut mengakui bahwa dari sekitar 11.000 orang yang mengklaim asuransi, ada 9.000 orang yang klaimnya ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Nah, maka di sini CEO perusahaan itu sempat kabur dengan alasan berlibur, namun akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib. Nah, lalu setelah melewati beberapa persidangan, dan hakim akhirnya memutuskan untuk menghukum perusahaan asuransi tersebut sebanyak 50 juta US dollar. Nah, namun karena perusahaan tersebut tidak mampu membayar, perusahaan tersebut bangkrut dan keluarga Black tidak mendapatkan apa-apa. Meski begitu, Black tidak mendapatkan sepeser pun dari klaim asuransinya, namun keluarga tersebut merasa sangat puas karena perusahaan asuransi tersebut telah mengalami kebangkrutan. Nah, dalam film The Rainmaker ini pada tahun 1997 yang berlokasi di Tennessee, di mana negaranya menggunakan sistem common law yang ditegakkan dengan adanya penjurian dan berdasarkan jurisprudensi. Nah, berbeda dengan negara kita Indonesia yang mana kita itu merupakan civil law, sistem civil law. Nah, dalam film ini ada hal yang berbeda dengan keadaan hukum di Indonesia seperti penggunaan juri dalam persidangan dan pemeriksaan sidang berdasarkan jurisprudensi. Dalam hukum Indonesia seharusnya hal ini tidak diperbolehkan karena melanggar kode etik profesi, dan juga Rudy Bailer ini yang seharusnya tidak dapat beracara dalam suatu persidangan sebagai seorang pengacara yang memiliki lisensi, dan Dek yang beracara tanpa lulus sekolah hukum terlebih dahulu gitu. Nah, dilihat dalam film ini juga si Rudy ini disumpah menjadi advokat bisa gitu aja gitu, bisa langsung gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan pengangkatan menjadi advokat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat gitu. Nah, lalu selanjutnya itu di saat di rumah sakit, Dek yang memaksakan kliennya jadi si Dek ini memaksakan kliennya yang ada di rumah sakit untuk menandatangani tanpa harus membaca terlebih dahulu kertas yang diberikan oleh Dek gitu. Sehingga Dek juga menjamin akan menghasilkan uang yang banyak atas perkaranya gitu. Jadi advokat tidak dibenarkan kalau di Indonesia. Waktu menonton film itu saya juga bingung gitu. Wah, bisa ya advokat melakukan itu gitu. Ada pergolakan dalam pemikiran saya gitu. Nah, tapi setelah saya melakukan penelusuran bahwa memang advokat itu tidak boleh melakukan seperti itu gitu. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Itu juga tidak boleh. Nah, akhirnya terjadilah perkelahian antara kuasa hukum termohon dengan juri dalam persidangan. Nah, kemudian setelah mendapat lisensi, Rudy juga membela klien lainnya, yaitu seorang wanita yang dihajar terus-menerus oleh suami si wanita. Atas dasar cinta dan awalnya dia menyuruh si wanita untuk menceraikan suaminya yang berperilaku sangat kasar dan tidak wajar. Rudy pun turut serta dalam melakukan pembunuhan terhadap suami dari wanita tersebut. Walau memang di situ keadaan mereka adalah terdesak atau sangat sedang diserang gitu. Nah, adanya pemeriksaan saksi di rumah ini nggak wajar banget karena kalau di Indonesia saksi tersebut haruslah dinyatakan dalam keadaan sehat baru boleh dimintai keterangan di dalam ruang pengadilan. Nah, tapi persidangan dengan pihak asuransi tetap dilanjutkan. Dek mengaku sebagai kakak seorang saksi perempuan, kemudian mencuri data seorang saksi perempuan tersebut dan menemukan bukti. Nah, kuasa hukum perusahaan asuransi yang melakukan suatu tindakan yang jelas melanggar kode etik pengacara ialah tidak menjaga teman seprofesi yang melanggar pasal 3 huruf D tentang kode etik advokat
yaitu advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat dan melanggar kode etik kejujuran, di mana advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Nah, lalu Rudy yang dengan amarahnya memukul meja saat persidangan berlangsung. Jadi, sekalipun di Indonesia tidak menggunakan sistem penjurian, tetapi tindakan Rudy dan Dek dalam melakukan penggelapan juri menurut saya itu tidak beracuan pada kode etik advokat. Nah, kuasa hukum perusahaan asuransi juga mengatakan bahwa si juri ini seorang pembohong. Nah, Dek yang mencemooh kuasa hukum perusahaan asuransi ketika dengan mengatakan Sarna menghafal saat persidangan berlangsung. Nah, hal tersebut jelas kurang baik diucapkan dalam menghargai teman seprofesi gitu. Walaupun beliau merupakan lawan lawan kita dalam suatu persidangan kayak gitu. Nah, seharusnya setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesinya gitu, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui di setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya yang tersirat pengakuan dan kepatutannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Nah, dengan demikian, kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesi baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat, terutama kepada dirinya sendiri gitu. Jadi awalnya saya juga bertolak belakang dalam menonton film ini. Saya kayak wah, ada beberapa part yang menurut saya wah bisa ya ketika advokat itu tidak mempunyai klien. Contohnya dia datang ke rumah sakit kucuk-kucuk bilang, ayo tanda tangan ini, saya akan menjamin kamu bakal bisa mendapatkan klaim asuransi kamu, seperti itu. Nah, saya di situ bentrok dengan pemikiran saya sendiri, apakah di negara common law bisa seperti itu, apakah seperti apa gitu. Nah, tapi menurut saya semua dengan perlakuan itu menurut saya itu melanggar kode etik dan menurut saya itu tidak etis sekali, seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari film The Rainmaker ini, dan semoga dapat membantu para pendengarnya untuk mendengarkan apa isi kesimpulan dari film The Rainmaker ini. Terima kasih kepada Pak Haposan Sahala Sinaga yang telah memberikan tugas ini. Maaf apabila ada kesalahan dalam satu semester ini. Terima kasih telah mendidik kami, selalu mendampingi kami dengan senang hati dan selalu memberikan mahasiswa untuk saling berdiskusi dengan Bapak dosen. Nah, terima kasih Pak. Dengan ini saya mengucapkan baik, sampai di sini. See you in the next week. Baik. Dengan ini saya Hesti Beruginting pamit undur diri. See you.